Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kasus antara Kang Teddy Pardiana dan Rizky Febrian ini masih bergulir. Dan terakhir, jika kalian semua mengikuti, pihak Rizky Febrian sudah mengajukan deadline selama 14 hari dan ternyata belum dipenuhi untuk mengembalikan bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa hal yang lain. Dan katanya aset-aset ini kalau ditotal nilainya 10 miliar rupiah. Termasuk di dalamnya itu, atau terpisah ya, uang 8 miliar yang pernah diserahkan pada tahun 2015 ke almarhumah Teh Lina Zubaidah ya. Jadi ini masih terus bergulir dan masih dipertanyakan seperti apa. Terakhir jawaban dari pihak Teddy Pardiana bahwa meminta waktu lebih lama lagi hingga tanggal 15 Maret untuk bisa menyerahkan semua yang diminta. Nah, memang sebenarnya yang diminta oleh Rizky Febrian ini sesuatu yang menjadi haknya. Dan katanya ya setelah nanti terkumpul baru akan dihitung, hutang dibayarkan, sisanya dikembalikan. Dan kalau nanti ternyata memang ada wasiat dari Teh Lina, maka akan diberikan wasiat yang konon katanya termasuk memberangkatkan umroh 6 orang. Kita akan lihat kasusnya kalau menurut kartu saya ini akan seperti apa. Kalau dilihat dari sini, ini sepertinya kasusnya masih lama. Bahkan hingga lebaran ini belum akan tuntas semuanya. Masih akan beberapa hal yang harus dinegosiasi atau dimediasi, dan ini semua sepertinya akan memakan waktu yang lebih lama, walaupun kalau saya lihat sih ini belum masuk ke pengadilan, jadi belum menempuh jalur hukum. Masih sesama pengacara dan pengacara yang mencoba untuk memediasi keperluan dan kepentingan di antara dua orang ini tadi. Sehingga kalau kita lihat ini tadi, mungkin dalam waktu bulan ini, bahkan sampai nanti setelah lebaran pun ini kayaknya akan masih bergulir. Masih terjadi negosiasi, ngobrol, dan berusaha untuk ditemukan ini titik tengahnya ada di mana. Nah, yang saya lihat lagi di sini adalah ini sebenarnya permasalahannya itu lebih ke permasalahan pencatatan yang ya nggak dilakukan atau mungkin kurang oleh Kang Teddy. Jadi dari semua aset yang ini tadi dipegang dan semuanya rupanya uang keluar masuk dan sebagainya ini tidak tercatat secara rapih, sehingga saat diminta buktinya beliau ini tidak bisa memberikan dengan cepat. Nah, kalau dilihat dari sini, ini sesuai dengan kartu yang saya ambil ini tadi. Saat mengerjakannya ini kurang seksama, kurang cermat, sehingga ada beberapa ini ada di sana, ada di sini, tidak terkumpul di satu tempat. Ada sesuatu yang akhirnya saat dimintai pertanggungjawaban itu masih harus kelagapan mengumpulkan ini tadi. Nah, sesuatu seperti ini sebenarnya sesuatu yang lazim, banyak terjadi. Bahkan di kantor saya pun sesuatu seperti ini tuh terjadi hampir setiap hari. Banyak hal yang terus kemudian harus dirapikan, dan saat seseorang meminta pertanggungjawaban uangnya ini di mana, ya kita memang harus menyusun ulang itu tadi. Nah, yang saya juga lihat di sini, sebenarnya antara dua orang ini nggak ada yang berniat jahat. Jadi si Kang Teddy-nya juga nggak berusaha untuk melakukan sesuatu. Ini kalau yang saya lihat dari sini ya, nggak ada berusaha untuk mempersulit ini, nggak ada berusaha untuk membuat Rizky ini menjadi marah atau apa. Sebenarnya yang kita lihat ini adalah dua orang yang memiliki kepentingan dan berusaha untuk membela apa yang menjadi haknya. Jadi kalau dilihat dari apa yang terjadi, sepertinya murni ini nggak ada sesuatu yang kadang-kadang kalau kita lihat video terus di bawah lihat komen ini kesannya kayak ini panas banget. Tapi kalau saya lihat terutama dari pihak Rizky Febrian dan lawyernya ini Kang Ferry Udaya ini, terlihat kalau mereka ini cool, calm, dan berusaha untuk minta waktu, dikasihkan waktu dan sebagainya. Jadi semuanya ini penuh kekeluargaan. Bahkan saat ini pun semuanya ini dibicarakan dengan baik. Dan kalau saya lihat seperti ini dan bisa dipertahankan seperti ini, seharusnya ini semua akan menuju ke satu hasil yang akan kondusif untuk kedua belah pihak. Cuman kadang-kadang memang dalam kondisi seperti ini ada satu sakit hati yang masih ada, terutama dari Kang Teddy ini tadi. Saat beliau menyebutkan bahwa dia merasa pernah dituduh saat ada satu dugaan adanya dalam tanda kutip pembunuhan. Saya nggak berani ngomong secara langsung karena bukan ahli hukum, makanya saya bilang diduga pembunuhan karena kematiannya dianggap tidak wajar, kematian Teh Lina ini tadi, sehingga dia merasa kalau dia ini dituduh di situ. Nah,
Sedangkan dari pihak Rizky Febian bilang kalau memang ya hal itu dicurigai, tapi dia nggak pernah menuduh Kang Teddy. Jadi sebenarnya ini adalah satu hal yang akhirnya saat mereka nggak ketemu, nggak ngobrol, terus Kang Teddy ngomong ini, jadi akhirnya saya lihat memang ada sakit hati di Kang Teddy ini yang merasa kalau ya dia nggak melakukan sesuatu, tapi ternyata orang menganggap melakukan itu, padahal juga sebenarnya orang ini nggak bermaksud seperti ini tadi. Nah, sebaiknya ini memang dikompartemen agar nggak terjadi satu hal yang akan membuat ini tadi tercampur, sehingga kalau saya pikir fokus di dalam pengembalian dulu aset ini tadi dan bukti kepemilikan aset, sehingga kalau itu sudah diterima oleh Rizky, maka semua akan bisa dihitung dan semua yang harus dibagi akan dibagikan dengan seadil-adilnya. Dan sebenarnya ini semuanya akan baik-baik saja, dan kita lihat bahwa di sini pun Sule berusaha untuk tidak ikut campur, dibiarkan saja Iki atau Rizky Febian ini menyelesaikan ini dengan kuasa hukumnya ini tadi, dan dia berusaha untuk mengawal saja ini dari kejauhan. Dia terakhir ikut komen saat Putri ini diserang oleh Kang Teddy ini tadi, dan dia ikut membela di situ. Dan selain itu Kang Sule ini kayak ya tetap mengamati saja, membiarkan proses ini tadi, dan dengan ini sebenarnya semuanya malah akan lebih baik lagi, karena sesedikit mungkin orang yang bisa terlibat di sini akan membuat kasus ini sebenarnya akan lebih gampang diurai dan semuanya akan lebih mudah untuk selesai. Tapi memang kadang-kadang banyak pihak di sini, apalagi melihat ada banyak uang di sini, terus kemudian orang jadi berkomentar, orang terus kemudian memberikan opini, dan takutnya kedua belah pihak ini membaca komenan di YouTube, di sosial media, unggahan di berita-berita yang ditulis oleh oknum yang mungkin memang berusaha untuk mencari sensasi dari itu tadi, yang membuat ini akan ada emosi yang dilibatkan di sini dan semuanya malah akan menyimpang dari rel yang seharusnya. Jadi harapannya di sini untuk kedua belah pihak, coba fokus saja, biarkan kuasa hukumnya ini nanti akan menengahi, dan sebisa mungkin nggak usah baca-baca komen, karena ini adalah satu kasus yang sifatnya itu pribadi antara dua orang pihak dan keluarga, dan sebaiknya tidak usah membaca komenan orang yang malah akan, mereka ini sebenarnya kan nggak punya kepentingan apa-apa, tapi walaupun itu ada satu tujuan untuk memihak, kalau ternyata ini sebuah asumsi yang salah, akan menjadi sesuatu yang mengarah ke sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadi itu tadi. Jadi hati-hati sekali untuk membaca dan membedakan mana fakta dan mana yang asumsi, dan sebaiknya tidak mencampur adukan satu pendapat atau banyak pendapat di luar mereka semua yang terlibat ini tadi. Dan harapan saya sih konsultasikan semuanya dengan kuasa hukum, karena mereka yang tahu yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi. Bahwa ternyata aset yang saat ini ada itu nggak lengkap, ini sepertinya adalah indikasi mengapa ini semua harus dimundurkan lagi. Nggak lengkap ini mungkin saja ya ada di mana dan seperti apa. Dan dengan ini semua saya sih melihat kalau ini nggak lengkap dan terus dimundurkan tanggal 15, yang saya takutkan jangan-jangan hal ini pun belum bisa dipenuhi juga. Jadi ada sesuatu yang memang harus dikerjakan dengan lebih teliti lagi, lebih cepat lagi. Dan kalau ini tidak diselesaikan, ini malah akan berlarut, kecurigaan malah akan muncul, dan banyak hal yang tidak diinginkan akan berpotensi untuk terjadi. Jadi kecurigaan saya sih ada indikasi ini nggak lengkap, harus dicari, diambil di sana, di sini masih ketelisur di mana dan sebagainya, tapi ini harus dicari dan harus diselesaikan. Yang berikutnya saya lihat di sini adalah sebenarnya ini semua akan selesai kalau Kang Teddy ini terus terang. Nggak usah takut kalau ternyata nanti pihak dari Iki nanti akan seperti apa dan bagaimana. Kalau semuanya terus terang, saya pikir sih Iki ini akan bisa menerima. Dan saya lihat di sini sebenarnya Iki ini hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi haknya, hak keluarganya. Dan dia juga mengatakan bahwa ini pengennya cepat berlalu, sehingga ini sebenarnya adalah satu kode bahwa apapun ini, Kang, kalau seandainya ngobrol sama Iki, ini sepertinya akan lebih cepat selesai dari yang seharusnya. Tapi memang ya terus kemudian dengan adanya kasus yang kemarin, banyak asumsi-asumsi dan ketakutan yang muncul, sehingga ini akan membuat ini semua jadi lebih ruwet lagi. Nah, kalau seandainya ini lebih terus terang, Kang Teddy ini bisa mengatakan secara jelas dan secara langsung, seharusnya ini akan lebih cepat selesai. Dan kalau ini selesai, saya lihat sih dari pihak Rizky Febian ini malah akan memberikan lebih daripada yang diminta. Karena yang saya tahu, Iki ini terlihat dari wajah dan dari semua gesturnya ini nggak menginginkan secara apa ya, dia ini nggak terlalu ngotot untuk ini harus seperti ini dan bagaimana. Dia hanya ingin ini segera selesai. Dia hanya ingin arwah ibunya di atas sana itu tenang, begitu kata dia.
Dia mengatakan bahwa kasihan dan dia pasti akan merasa sedih banget kalau melihat ini semua masih seperti sekarang sepeninggal si ibunda tercinta ini tadi. Tapi ini adalah satu hal yang juga banyak terjadi dalam banyak kasus, dan saya yakin kalian semua pun pasti sering mengalami seperti ini. Warisan, uang yang tadinya dititipkan hilang, tidak tercatat dan sebagainya. Maka dari itu yang ingin saya sampaikan dari ini semua bukanlah kita ingin menentukan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi usahakan untuk mencatat semuanya. Walaupun ini hutang, pemberian atau apa, kita catatkan dengan teliti dan dengan seksama. Karena memang jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ini semua akan jelas dan tidak ada satu pihak pun yang akan dirugikan. Nah, bagaimana komentar kalian? Coba tuliskan di bawah ini. Tapi saya berharap kasus ini akan segera selesai, karena nggak ada poinnya juga melihat ya mereka sudah berpisah. Teh Lina sudah meninggal, Kang Teddy juga bersama dengan anaknya saat ini. Seharusnya ini bisa menjadi sebuah penyelesaian yang lebih baik lagi, sehingga mereka mungkin harusnya nanti pas lebaran itu sudah bisa lagi bersilaturahmi sebagai satu pihak yang pernah berkeluarga, dan seharusnya bisa saling memaafkan satu sama lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.